Otonomi daerah dan kebijakan publik. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dan serta kebijakan otonomi daerah adalah kebijakan yang memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk yang pertama meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan, yang kedua itu mengembangkan kehidupan demokrasi, yang ketiga mendorong pemberdayaan masyarakat, yang keempat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, yang kelima meningkatkan peran serta masyarakat, yang keenam membebaskan pemerintahan pusat dari beban yang tidak perlu, dan yang keenam itu ada memungkinkan pemerintah yang berkonsentrasi pada kebijakan makro. 3. Prinsip otonomi daerah. 1. Prinsip kesatuan harus mendukung keinginan rakyat untuk memperkuat negara kesatuan dan meningkatkan kesejahteraan lokal. 2. Prinsip real dan bertanggung jawab bersifat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 3. Pemda bertanggung jawab atas proses pemerintahan dan pembangunan lokal. 4. Prinsip penyebaran masyarakat dapat menggunakan prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi untuk melakukan inovasi pembangunan daerah. 4. Prinsip keserasian. Tujuan demokrasi adalah faktor utama di dalam otonomi. 5. Prinsip pemberdayaan, yaitu meningkatkan efisien dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam hal pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. Asas-asas otonomi daerah. Dalam penyelenggaraannya, ada 3 asasi utama yang menjadi landasan utama. Antara lain yaitu, yang pertama, sentralisasi, yaitu kekuasaan dipusatkan atau disentralkan pada pemerintah pusat, atau hanya berlaku di rezim Orde Baru. Yang kedua yaitu ada desentralisasi, atau penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus aturannya sendiri. Yang ketiga yaitu dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yaitu melimpahkan wewenang oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Manfaat otonomi daerah yaitu supaya tidak terjadi pemusatan kekuasaan di pusat sehingga jalannya penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi oleh pemerintahan daerah. Kesejahteraan masyarakat di daerah semakin meningkat karena pembangunan di daerah disesuaikan dengan kebutuhan di daerah. Daya kreasi dan inovasi masyarakat di daerah semakin meningkat karena setiap daerah berusaha untuk menampilkan keunggulannya daerah masing-masing. Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di daerah dalam rangka partisipasi otonomi daerah. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh perintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara: eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Untuk mewujudkan dalam 3 jenis lembaga negara yang saling lepas independen, ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif, dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat DPR untuk Indonesia yang mewakili kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah ini sistem ini keputusan legislatif. Analisis kasus. Tuntutan masyarakat pada era desentralisasi terhadap pelayanan publik yang berkualitas akan semakin menguat. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah yang sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan di atas sehingga mampu menyediakan pelayanan publik
yang memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dari sisi mikro, hal-hal yang dapat diajukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut antara lain ialah sebagai berikut. Penetapan standar pelayanan. Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan oleh proses identifikasi jenis pelayanan identifikasi pelanggan. Identifikasi harapan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan. Proses ini tidak hanya akan memberikan informasi mengenai standar pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga informasi mengenai kelembagaan yang mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Pengembangan standar operating procedure atau SOP untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten. Diperlukan adanya standar operating procedure. Dengan adanya SOP, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas sehingga dapat berjalan secara konsisten. Baik, sekarang masuk ke kesimpulan. Penerapan model demokrasi dalam sistem pemerintahan daerah yang sekarang diterapkan belum mencapai hasil yang diharapkan. Perilaku birokrasi dan kinerja pemerintah daerah belum dapat mewujudkan keinginan dan pilihan publik untuk memperoleh jasa pelayanan yang memuaskan untuk meningkatkan kesejahteraan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai strategi, diantaranya perluasan institusional dan mekanisme pasar, penerapan manajemen publik modern, dan perluasan makna demokrasi. Upaya ini dapat terwujud apabila terdapat konsistensi dari sikap pemerintah daerah bahwa keberadaannya adalah semata-mata mewakili kepentingan masyarakat di daerahnya. Otonomi adalah diberikan kepada masyarakat, sehingga keberadaannya harus memberikan pelayanan yang berkualitas. Itu saja kesimpulannya. Terima kasih.